Halo, selamat jumpa kembali para siswa yang terkasih, juga para orang tua yang sedang mendampingi putra-putrinya yang sedang belajar di rumah. Kita berjumpa kembali dalam Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, para siswa yang terkasih, jangan lupa untuk menjaga kesehatan kita, tetap menjaga protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan juga menjaga jarak, makan makanan yang sehat juga. Nah, Pak Ari lepaskan masker ini dulu supaya kita bisa lebih enak untuk belajar mengajar pada kali ini. Nah, para siswa terkasih, kita berjumpa kembali dalam pendidikan agama Katolik kelas 8 semester yang pertama dengan saya, Pak Ari. Kita akan masuk ke bab 2 tentang Yesus mewartakan kerajaan Allah. Nah, para siswa yang terkasih, perjalanan rute kegiatan belajar mengajar kita pada kali ini akan kita mulai. Ya, kita mulai dari rute perjalanan dari start ya sampai nanti garis finish. Nah, para siswa terkasih, seperti biasa saya ingin menyapa para siswa sekalian. Bagaimana sih situasi perasaan moodnya pada hari ini ya? Mungkin ada yang hari ini dengan penuh cinta ya. Ada juga yang mengantuk, ada juga yang merasa senang, ada yang merasa sedih, dan sebagainya. Nah, apapun kondisi perasaan kita pada hari ini, saya mengajak kita semua untuk bisa fokus mengikuti materi pada hari ini. Nah, para siswa terkasih, sebelum memulai kegiatan kita pada kali ini, marilah kita persiapkan diri dengan berdoa bersama. Mari kita mengambil sikap doa yang baik. Marilah kita berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa terkasih, kami mengucap syukur atas segala anugerah-Mu, sehingga Engkau masih berkenan mempertemukan kami untuk menimba berbagai pengetahuan pada hari ini. Berilah kami terang-Mu, agar kami mampu memahami kehendak Putra-Mu melalui mukjizat-mukjizat-Nya. Bukalah hati dan pikiran kami, sehingga kami dapat belajar dengan baik. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah, para siswa terkasih, kita sudah berdoa. Saya akan mengajak kita semua untuk menyanyikan satu lagu, ya, satu lagu yang tentunya para siswa juga sudah mengenalnya. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mukjizat Tuhan ada saat hati menyembah.
Nah, para siswa terkasih, ada tujuannya saya mengajak kita semua untuk menyanyikan lagu tadi. Judulnya adalah Jangan Pernah Menyerah, ya. Nah, mengapa saya mengajak untuk kita semua menyanyikan lagu ini? Karena tema kita pada kali ini adalah kita masuk bab 2C, yaitu Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Nah, para siswa terkasih, ada beberapa tujuan yang ingin kita capai dalam pembelajaran bab 2 ini, bagian C ini, yaitu yang pertama, mengubah sikap hidup sesuai nilai-nilai kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus. Yang kedua, menjelaskan arti kerajaan Allah. Yang ketiga, memberikan teladan hidup melalui perkataan dan perbuatan. Kemudian berikutnya, tujuan yang akan kita capai adalah mengembangkan arti mukjizat menurut kitab suci. Yang berikutnya menjelaskan makna dari mukjizat Yesus, menemukan alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat. Kemudian menuliskan 4 jenis mukjizat Yesus, menemukan perikop Injil yang termasuk dalam mukjizat Yesus. Kemudian yang terakhir adalah membuat rencana aksi untuk mewartakan kerajaan Allah melalui perkataan dan perbuatan atau teladan. Ya. Nah, para siswa terkasih, mari kita lanjutkan. Kita lihat pertama adalah tentang kerajaan Allah. Menurut Yesus Kristus, kerajaan Allah itu bukan berarti daerah kekuasaan. Allah sendiri sebagai Raja Penyelamat. Kemudian hal ini juga dipertegas dalam Injil Markus bab 1 ayat 15. Waktunya telah genap, kerajaan Allah sudah dekat, bertobatlah dan percayalah kepada Injil. Bagi Yesus sendiri, pewartaan kerajaan Allah adalah pewartaan kerahiman Allah, merupakan warta pengharapan. Bagi Yesus, kerajaan Allah sendiri yang tampil, kerajaan Allah berarti Allah sendiri yang tampil sebagai Raja dalam kemuliaan dan keperkasaan, bukan untuk menghukum, namun untuk menyelamatkan. Bagi Yesus, kerajaan Allah itu juga berarti turun tangan Allah untuk menyelamatkan dan membebaskan dunia secara total dari kuasa kejahatan. Dari Injil Lukas bab 10 ayat 18. Nah, para siswa terkasih, pada kali ini kita diajak untuk menyadari bahwa Yesus dalam mewartakan kabar keselamatan kerajaan Allah, selain menggunakan perumpamaan, juga menggunakan tindakan nyata berupa tindakan mukjizat-mukjizatnya. Ini menunjukkan bahwa adanya kesatuan antara sabda dan karyanya. Yesus tidak hanya bersabda, tapi juga berkarya dalam mewartakan kerajaan Allah. Kesatuan antara sabda dan karya Yesus sedemikian rupa sehingga kebenaran perkataan Yesus itu tampak dalam perbuatannya. Perkataan Yesus dinyatakan dalam perbuatannya. Nah, untuk itu saya akan mengajak para siswa untuk belajar dari pengalaman hidup kita. Nanti para siswa menuliskan adakah pengalaman hidup yang pernah dialami dulu tentang pengalaman-pengalaman yang bersifat rohani, di mana di situ Tuhan campur tangan di dalamnya. Apa saja yang pernah dialami, yang itu juga merupakan peristiwa iman. Dan makna apa yang bisa diambil dari peristiwa itu. Nah, jumlahnya berapa? Terserah para siswa sekalian. Apakah 1, 2, 3, 4, atau 5. Nah, demikian para siswa terkasih. Untuk sesi yang pertama ini, tetap bersama saya dalam acara Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Kita akan jumpa kembali dalam sesi yang kedua. Dadah.
Halo, berjumpa kembali dengan Pak Ari dalam sesi yang kedua dalam program Rumah Ilmu, Saling Bantu, Saling Jaga, Cari Ilmu di Rumah Saja. Nah, para siswa terkasih, masih semangat, masih fokus ya. Nah, kita akan masuk perjalanan kita, sudah sampai di sini di bagian inti, maka para siswa sekalian saya ajak untuk mengamati gambar ya. Kita akan melihat gambar, tentunya gambar-gambarnya pasti menarik. Nah, para siswa terkasih, nanti sambil melihat gambar, sambil menuliskan apa sih gambar apa yang kita lihat nanti ya. Kita main tebak-tebakan ya. Nah, siap ya? Baik. Pak Ari mulai gambar yang pertama. Ya. Nah, ini kira-kira gambar apa? Kok ada orang di atap? Ya. Ada Yesus dan kerumunan orang banyak. Dan ada orang yang sakit ternyata. Nah, ini karena sesuai dengan tema kita, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan mukjizat, maka kira-kira menurut para siswa ini termasuk mukjizat apa? Kira-kira? Ya, oke. Ada 4 jenis mukjizat yang dimiliki atau dilakukan oleh Yesus. Penyembuhan, pengusiran setan, alam, dan kebangkitan. Ini masuk dalam mukjizat yang yang pertama, mukjizat penyembuhan. Dalam Injil juga disampaikan Yesus menyembuhkan orang lumpuh dalam Injil Markus bab 2 ayat 1 sampai 12. Oke ya. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Gambar apa ya? Ini kira-kira gambar apa? Yesus sedang mengulurkan tangannya, ya. Di depannya ada siapa itu? Di antara 4 mukjizat itu, ini kira-kira masuk mukjizat yang keberapa? Iya, mukjizat pengusiran setan. Ya, Yesus mampu atau berkuasa atas roh jahat. Ini terdapat dalam Injil Matius bab 8 ayat 28 sampai 34. Nanti para siswa bisa baca sendiri. Ya. Baik, kita lanjutkan gambar yang ketiga. Gambar yang ketiga bisa kita lihat. Ya, Yesus dan kerumunan orang banyak sedang berada di suatu tempat, kemudian mengucap syukur. Ya. Kira-kira ini gambar atau mukjizat tentang apa? Ya, dari 4 mukjizat ini termasuk mukjizat yang apa? Oke, sudah? Iya, jawabannya betul. Mukjizat tentang alam. Ya, mukjizat tentang alam ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Ya. Baik, kita lanjutkan gambar yang keempat. Nah, ini gambar apa ini? Ada Yesus dan kerumunan orang banyak, terus ada orang yang berbaring, kemudian bangun. Kira-kira mukjizat tentang apa? Dari keempat ini? Iya, betul sekali. Mukjizat tentang kebangkitan. Yesus membangkitkan orang mati, juga akhirnya Yesus bangkit dari antara orang mati. Nah, ini terdapat dari Injil Lukas bab 7 ayat 11 sampai 17. Yesus membangkitkan pemuda di Nain. Ya, ini juga baik sekali pesannya bahwa ketika rombongan orang-orang yang membawa jenazah pemuda itu bertemu dengan rombongan Yesus, mereka berhenti sejenak, ya.
berhenti. Tanda berhenti ini adalah sikap percaya, yakin. Maka juga sebelum kita berdoa, seringkali di sekolah kita diajak, marilah para siswa dan Bapak Ibu sekalian, kita hentikan aktivitas kita. Ini juga sebagai bentuk sikap iman dan percaya. Ya, baik para siswa terkasih, kita lanjutkan. Kita akan membaca bersama dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21. Ya. Untuk memperoleh informasi atau pesan dari kisah Yesus memberi makan 5.000 orang. Banyak itu ya, banyak sekali. Baik, kita akan dalami bersama tentang Yesus memberi makan 5.000 orang ini. Setelah Yesus mendengar berita itu, menyingkirlah ia dari situ dan hendak mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mendengarnya dan mengikuti dia dengan mengambil jalan darat dari kota-kota mereka. Ketika Yesus mendarat, ia melihat orang banyak yang besar jumlahnya, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan kepada mereka, dan ia menyembuhkan mereka yang sakit. Menjelang malam, murid-muridnya datang kepadanya dan berkata, "Tempat ini sunyi dan hari sudah mulai malam. Suruhlah orang banyak itu pergi supaya mereka dapat membeli makanan di desa-desa." Tetapi Yesus berkata kepada mereka, "Tidak perlu mereka pergi. Kamu harus memberi mereka makan." Jawab mereka, "Apa yang ada pada kami di sini hanya 5 roti dan 2 ikan." Yesus berkata, "Bawalah kemari kepadaku." Dan mereka semuanya makan sampai kenyang. Kemudian orang mengumpulkan potongan-potongan roti yang sisa, 12 bakul penuh. Yang ikut makan kira-kira 5.000 laki-laki, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Baik, para siswa terkasih, kita sudah mendalami Injil pada kali ini tentang Yesus memberi makan 5.000 orang. Apakah mukjizat ini juga masih bisa terjadi pada zaman sekarang? Masih, ya, tapi dengan kondisi yang berbeda. Sebagai contoh, saya bisa memberi ilustrasi begini. Kita dalam perjalanan naik kereta api Sancaka dari sini ke Jogja, ya. Kita bawa bekal, ya. Kalau kita berbaik hati, maka kita akan mengeluarkan bekal itu, kita bagi kepada orang yang berada di sekitar kita, juga orang lain pasti juga yang punya bekal itu akan mengeluarkan, dan itu akan saling berbagi, saling mengeluarkan berkat, ya, berkatnya masing-masing, maka itulah mukjizat itu terjadi di zaman sekarang, ya. Baik para saudara terkasih, saya ajak untuk membagi diri dalam 4 kelompok, ya, untuk mendiskusikan dan menemukan perikop dalam Injil yang termasuk dalam mukjizat penyembuhan, pengusiran setan, alam, dan kebangkitan. Nanti para siswa silahkan dibagi kelompoknya oleh ketua kelas atau oleh guru mata pelajaran, ya, Bapak Ibu guru yang mendampingi untuk dibagi, ya. Nah, tugasnya apa? Yang pertama, kelompok 1 itu mencari dari Injil Matius, ya, hanya dari Injil Matius tentang mukjizat penyembuhan, pengusiran setan, alam, dan kebangkitan. Bab berapa, ayat berapa, judul perikopnya apa. Nah, kemudian kelompok yang kedua dari Injil Markus, sama, mukjizat penyembuhan, pengusiran setan, alam, dan kebangkitan. Kelompok yang ketiga dari Injil Lukas, ya, sama tugasnya. Kemudian saya jelaskan sejenak bahwa Injil Matius, Markus, Lukas ini termasuk dalam Injil sinoptik, ya, karena apa yang terdapat dalam Injil Matius, Markus, dan Lukas ini punya kesamaan. Jadi jangan heran nanti kalau satu cerita itu bisa ada di Matius, Markus, atau Lukas. Nah, sedangkan kelompok yang keempat, ya, dari Injil Yohanes, ya, sama tugasnya mencari mukjizat
penyembuhan, pengusiran setan, alam, dan kebangkitan. Nah, itu tugasnya. Silakan nanti dibuat kolom seperti ini supaya lebih enak. Nah, setelah tadi mencari mukjizat tadi, para siswa atau peserta didik, saya ajak untuk mendalami 4 hal berikut, yaitu pertama, merumuskan makna dari mukjizat Yesus bagi diri sendiri, merumuskan alasan Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui mukjizat, menemukan contoh tindakan dan perbuatan hidup yang sesuai dengan tindakan dan perbuatan Yesus, menemukan makna dari Injil Matius bab 14 ayat 13 sampai 21, yaitu Yesus memberi makan 5.000 orang. Ya. Dan yang terakhir, nanti peserta didik secara pribadi membuat rencana aksi nyata untuk mewartakan kerajaan Allah melalui perkataan dan perbuatan di keluarga dan di sosial media. Nah, sekarang zamannya zaman online, ya, KBN online, para siswa dekat dengan HP, statusnya di FB, Instagram, WA juga harus sesuai yang mencerminkan sebagai anak-anak Allah, ya. Nanti dibuat kolom seperti ini, sasarannya siapa, kegiatannya apa, waktunya kapan, keterangan, ya. Jumlahnya berapa, terserah para siswa sekalian. Boleh 1, boleh 2, asal benar-benar dilaksanakan, ya. Rencana aksi nyata berarti yang harus direncanakan dan dilaksanakan. Tuliskan apa yang kamu rencanakan dan rencanakan apa yang kamu lakukan, apa yang kamu tuliskan. Ya, kira-kira saya punya rencana apa ya, program apa ya untuk mewartakan kerajaan Allah di keluarga, ya, maupun di sosial media. Silakan untuk dipikirkan sendiri, pasti bisa, ya. Nah, demikian sesi yang kedua. Tetap bersama Pak Ari, kita akan berjumpa kembali dalam sesi yang ketiga setelah jeda berikut ini. Dadah! Berjumpa kembali dengan Pak Ari dalam Rumah Ilmu, saling bantu, saling jaga, cari ilmu di rumah saja. Nah, para siswa terkasih, senang sekali perjalanan kita sudah hampir sampai di akhir, ya. Sudah sampai di sini. Kita masuk sesi penutup atau sesi 3. Masih semangat ya, sebentar lagi kok ya. Para siswa terkasih, setelah tadi kita mendalami bersama di sesi 2, nah, kita akan bersama-sama mendalami tema pada pertemuan kali ini di bab 2 bagian C, Yesus mewartakan kerajaan Allah melalui tindakan dan perbuatan. Nah, para siswa terkasih, saya ingin memberikan beberapa hal untuk kita pahami bersama. Nah, para siswa terkasih, kerajaan Allah yang diwartakan oleh Yesus itu pertama tidak ditujukan kepada kelompok atau golongan tertentu, namun untuk semua orang, ya, untuk semua orang, untuk keselamatan yang universal, karena Katolik itu sifatnya umum, ya, universal. Nah, yang berikutnya, Yesus tidak hanya mewartakan kerajaan Allah itu, tetapi juga mewujudkannya melalui tindakan dan mukjizat, ya. Jadi tidak hanya mewartakan, tapi juga melakukannya, mewujudkannya melalui tindakan dan mukjizat. Ya, kita sudah dalami bersama tadi, ada 4 mukjizat Yesus, yaitu mukjizat
penyembuhan, pengusiran setan, mukjizat alam, dan mukjizat kebangkitan. Nah, berikutnya mari kita lihat. Dengan mengadakan mukjizat, Yesus ingin menunjukkan kehadiran kerajaan Allah. Ingat, kerajaan Allah itu bukan suatu tempat, tetapi situasi, kondisi yang membahagiakan di mana Allah sendiri yang hadir sebagai raja dalam hati kita, yang tercermin dalam perbuatan kita, ya, perkataan kita, pikiran kita. Nah, bagaimana mencerminkannya, mewujudkannya, ya, caranya ya dengan 3 hal apa yang kita peroleh di altar. Ini perumpamaan, saya ibaratkan dengan hal berikut ini antara altar, pagar, dan pasar. Ya, apa yang kita peroleh di altar dalam perayaan Ekaristi, ibadat, baik secara langsung maupun sekarang secara online, misa online, perayaan Ekaristi online, ketika keluar pagar, ketika selesai, pergilah kita diutus, maka kita diminta untuk pergi ke pasar. Ya. Pasar itu bukan kita mau ke pasar yang untuk belanja, tapi ke lingkungan sekitar kita, keluarga, teman, ya, tetangga, di sosial media, kita wartakan apa yang kita dengar, pengajaran iman yang kita peroleh tadi, kita sebarkan, ya, di altar, pagar, dan pasar. Nah, para saudara terkasih, Yesus tidak hanya menyampaikan kabar gembira, namun ia sendiri adalah kabar gembira atau Injil. Yesus adalah juru selamat. Ya. Kemudian, Yesus tidak hanya ingin mewartakan kerajaan Allah dengan kata-kata, tetapi ingin mewujudkan dalam tindakannya. Yesus ingin menyampaikan bahwa dialah kabar gembira Injil itu. Dialah keselamatan, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang sedang menderita dan kesusahan. Nah, ini mengapa Yesus mengadakan mukjizat, ya. Alasannya adalah ini, ya. Yesus ingin menyampaikan bahwa dialah kabar gembira atau Injil itu sendiri. Dialah juru selamat, rahmat, dan penyembuhan bagi manusia yang sedang susah. Nah, para saudara terkasih, Yesus Kristus hadir untuk mewartakan dan menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Ya. Tugas utama Yesus adalah ini, menghadirkan kerajaan Allah di tengah dunia. Kemudian, sebagai murid Kristus, saya, para siswa, juga Bapak, Ibu, orang tua yang ikut mendampingi putra-putrinya di rumah, kita semua sebagai murid Kristus diajak untuk turut mewujudkan suasana kerajaan Allah dimanapun kita berada. Ya. Melalui perkataan kita, perbuatan, pikiran kita, status sosial media kita, itu yang positif-positif. Jangan status sosial media kok mengeluh, marah-marah, ngerasani, ya, dan yang jelek-jelek jangan, tapi yang positif-positif, ya, pasti bisa. Ya. Nah, caranya bagaimana? Yang pertama, melakukan aneka perbuatan kasih pada sesama sehingga memberikan kedamaian, sukacita bagi sesama, terlebih yang miskin dan menderita. Itu ya. Baik, para siswa terkasih, senang sekali kita hampir selesai. Untuk itu, di akhir pertemuan ini, saya akan mengajak kita semua untuk melakukan refleksi. Ya, mari kita duduk dalam keheningan dan renungkan dalam hati apa yang akan saya sampaikan ini. Marilah kita hening sejenak. Para siswa terkasih, hari ini kita bersama-sama telah mempelajari bahwa Yesus dalam mewartakan kerajaan Allah tidak hanya menggunakan kata-kata, melainkan juga tindakan dan mukjizatnya. Yesus ingin menghadirkan suasana kerajaan Allah secara nyata yang membawa keselamatan bagi semua orang. Yesus sangat peduli kepada mereka yang dianggap berdosa, mereka yang miskin dan tidak berdaya, mereka yang dikucilkan dan mereka yang keberadaannya tidak diperhitungkan.
Sudahkah kita semua memahami makna mujizat Yesus? Beranikah kita meneladani Yesus dengan berbuat kasih kepada sesama? Kini, dalam keheningan ini, cobalah kita untuk merencanakan dalam 1 minggu ini untuk melakukan tindakan yang nyata sebagai bentuk kepedulian terhadap sesama, terutama sama yang miskin, lemah, terkucil, dan hidupnya kurang beruntung. Buatlah dirimu menjadi kabar sukacita bagi mereka. Baik, para siswa terkasih, demikian akhir pertemuan kita pada kali ini. Mari kita bersatu dalam doa penutup. Mari kita mengambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kuasa, melalui tindakan dan mukjizat yang dilakukan Putramu, kami menjadi sadar bahwa Engkau telah mengajak kami untuk turut serta menghadirkan suasana kerajaan Allah dimanapun kami berada, baik melalui perkataan dan perbuatan. Bantulah kami ya Allah agar kami dapat semakin peduli kepada sesama, terutama sesama yang hidupnya kurang beruntung. Demi Kristus, Tuhan dan pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Semoga kita semua senantiasa diberkati oleh Tuhan, selalu sehat dan semangat bersama keluarga di rumah. Baik, terima kasih perjumpaan kita pada kali ini. Tetap semangat, tetap sehat. Salam untuk keluarga. Dadah.